Setelah kita pelajari algoritma mapping antara cache memory dengan main memory, selanjutnya kita akan pelajari metode untuk memilih isi cache memory yang harus diganti atau ditimpa. Karena bagaimanapun juga ukuran cache memory itu sangat kecil, tidak mungkin bisa menampung seluruh isi dari RAM atau memori. Ada 3 metode yang kita pelajari, yaitu least recently used, FIFO, first in first out, dan least frequently used. Yang pertama, kita akan coba lihat algoritma mapping yang mana yang memerlukan replacement algorithm ini. Algoritma yang kita pelajari ini sebenarnya penggunaannya tidak hanya untuk cache memory saja, tetapi bisa digunakan untuk kondisi yang lain, di mana di situ diperlukan adanya pemilihan. Jadi algoritma ini adalah salah satu cara yang digunakan untuk memilih. Metode mapping yang pertama, direct mapping, di situ tidak ada opsi untuk memilih. Setiap data atau blok di memori itu punya mapping yang sudah pasti. Tempat di cache memori sudah pasti. Di baris berapanya sudah pasti. Tidak mungkin di baris yang lain. Maka metode direct mapping ini tidak perlu algoritma replacement. Nah, yang memerlukan adalah di mana metode mapping yang memungkinkan ada pilihan. Dari metode mapping yang sudah kita pelajari, metode asosiatif dan set asosiatif, keduanya memungkinkan adanya pemilihan tempat atau baris untuk data yang diambil dari RAM. Oke, kita coba pelajari algoritma yang pertama, yaitu least recently used, LRU. Algoritma ini akan memilih isi dari baris di cache memory yang paling lama tidak digunakan atau tidak diakses. Itu yang akan diganti jika isi cache memory tersebut sudah penuh dan ada data yang baru yang belum ada di cache memory. Nah, ini karakteristik dari algoritma ini. Ini paling efektif, kemudian hit ratio-nya tinggi. Dalam teknisnya, biasanya digunakan bit tambahan yang namanya bit juice, ya, sehingga bisa diketahui penggunaan dari setiap baris di cache memory. Sebagai contoh sederhana, misal kapasitas cache memorinya hanya 4 baris. Kemudian urutan datanya adalah seperti ini. A, B, C, D, C, B, A, B, C. Jadi urutan data yang diakses seperti ini, urutan pengaksesannya. Kemudian setelah urutan pengaksesan ini datang data baru, yaitu E. Nah, data mana yang diganti? Coba kita telusuri. Yang pertama masuk A, kemudian B, kemudian C, kemudian D. Ini 4 buah data berbeda. Sampai di sini cache memorinya sudah penuh. Berikutnya yang dibaca data C ini sudah ada, jadi nggak masalah. Data B sudah ada di cache, data A sudah ada, B sudah ada, C sudah ada. Sampai di sini nggak ada masalah. Tidak ada yang perlu diganti. Nah, begitu masuk E, masalah muncul karena sudah penuh. Berarti harus diganti. Nah, mana yang diganti? Ya, yang D. Nah, algoritma LRU ini
Kalau jadi soal, ini paling mudah untuk dikerjakan. Caranya adalah, kalau jumlah barisnya di sini ada 4, ya kita cari data yang berbeda dari sebelah kanan. Jadi, misalnya, datang data data baru ya, maka kita cari aja 4 data berbeda. Kenapa 4? Karena barisnya hanya 4. Misalnya kita kasih nomor ini, berarti nomor 1, 2, 3, B dan C sudah kita nomorin, yang beda lagi di sini 4. Nah, berarti bit keempat yang beda ini adalah yang D. Maka D ini akan diganti. Jadi sangat mudah untuk untuk dijawab kalau ada soal yang seperti ini. Nah, kalau sebelum E itu ada D, jadi maksudnya gini, di sini ada D ya. Nah, terus masuk E, mana yang diganti? Nah, sekarang ada yang berbeda di situ. Ini kita hapus dulu ya. Caranya sama, kita cari 4 data berbeda. Maka dari kanan yang berbeda ini D, kemudian C, kemudian B, dan yang keempat adalah A. Maka A ini yang akan diganti. Jadi sangat mudah. Algoritma LRU ini kalau jadi soal harus benar jawabnya ya, karena sangat mudah. Oke, nah kalau kondisi seperti ini ya, misalnya kondisi yang pertama ini, kemudian tadi masuk E, maka yang diganti adalah D ya. Jadi D ini nggak ada, kemudian di sini ada E. Oke, maka ini akan beda jawabannya kalau barisnya bukan 4. Jadi misalnya barisnya ini sekarang ada 6. Nah, 6 baris. Kemudian masuk E. Apa yang terjadi? Mana yang diganti? Ya tidak ada, karena masih ada tempat yang kosong. Maka E ini langsung masuk aja. Kalau sekarang masuk X, data X, mana yang diganti? Karena barisnya 6, nggak ada diganti. X langsung masuk aja. Ya. Kalau ini kita teruskan nih urutannya ya. A, B, C, E, X, kemudian P, A, D, kemudian Y, kemudian R, kemudian C, kemudian T. Nah, ini masuk ini data baru Z. Misal barisnya ada 6. Mana yang diganti? Ya, ini kita hapus yang ini ya. Mana yang diganti? Ya, dengan mudah. Algoritma ini tetap bisa dikerjakan dengan mudah. Kita cari 6 data berbeda dari kanan. Yang pertama ini, yang kedua ini, ketiga ini, keempat ini, kelima ini, keenam ini. Kebetulan di deretan ini tidak ada data yang digunakan lebih dari sekali ya. Jadi langsung ketemu. Maka yang diganti adalah A. A ini akan diganti dengan Z di sini. Itu algoritma LRU. Sangat mudah. Silahkan yang punya pertanyaan ditulis di kolom komentar. Berikutnya, algoritma first in, first out, FIFO. Nah, algoritma FIFO ini merupakan algoritma yang sering dipraktekkan di antrian manusia. Kita dapat dengan mudah untuk memahami cara kerja algoritma ini. Karena yang diganti adalah yang paling awal datang.
paling awal datang itu yang diganti. Seperti kalau di antrian manusia yang paling awal antri yaitu yang dilayani duluan. Di sini juga. Ketika jadi soal, apakah untuk mengerjakan algoritma ini semudah untuk mengerjakan algoritma LRU? Ya, kita akan coba lihat nanti ya, apakah semudah itu. Karena kita sudah sangat paham cara kerja algoritma FIFO ya. Sebagai contoh ini, sama seperti tadi 4 baris, urutan pengaksesan datanya seperti ini. Nah, sampai di sini 4 baris penuh, kemudian datang data baru E. Mana yang diganti? Dengan contoh kasus seperti ini, kita masih mudah untuk menemukan yang diganti. Karena yang datang paling awal adalah data A. Maka A ini yang akan diganti. Nah, seandainya sebelum E ini ada D di sini, mana yang diganti? Ya, masih A ya. Yang paling awal datang itu masih A. Masih mudah. Nah, sekarang bagaimana jika urutan datanya ini lebih panjang? Jadi, misalnya, ini kita buat urutan sembarang ya. Misalnya A, B, D, C, A, C, D, B, E, A, F, C, D, kemudian X, A lagi, B, kemudian E, D, H, kemudian A, B, B, E. Nah, sampai sini misalnya ya, cukup panjang. Ini masih sama 4 baris. Kemudian Z, ini pengen ditaruh di cache memory. Mana yang diganti? Ya, tentu di sini lebih sukar ya dibanding contoh yang pertama ini tadi. Kalau di contoh yang panjang ini kita tidak bisa langsung jawab A paling duluan. Kenapa? Bisa jadi A itu sudah tidak ada di cache memory. Jadi ini adalah urutan pengaksesan. Bisa jadi A ini statusnya, ya A ini statusnya ini sudah tidak ada di cache memory. Bisa saja sudah diganti. Jadi untuk algoritma FIFO ini, kalau jadi soal, kita mungkin perlu memberi tanda atau mencoret data yang sudah tidak ada di dalam cache memory. Oke, coba kita telusuri ya. Dengan baris masih terdiri dari 4 baris ya, kapasitas cache-nya hanya 4 baris. Coba kita telusuri. Sampai di sini penuh ya. 4 data penuh. Kemudian dilanjutkan yang diakses itu A masih oke, karena sudah ada di cache memory, cache hit, C cache hit lagi, D cache hit lagi, B cache hit. Nah, ini baru ini. Ini belum ada di cache. Maka yang perlu diganti adalah, nah ini masih mudah, masih sedikit urutannya, kita bisa dengan mudah mengetahui bahwa A itu akan diganti dengan E. Jadi A di sini kita bisa coret, artinya sudah nggak ada. Nah, bagaimana dengan A yang di sini? Sama dengan A yang di atas ini nggak? Sama, itu data yang sama ya. Kalau di sini coret, otomatis yang ini juga udah nggak ada. Nah, ini bedanya ya. Kalau kita nggak ngasih tanda, bisa jadi kita akan menganggap data yang sebenarnya sudah nggak ada di cache, dianggap masih ada. Oke, setelah E, ternyata A yang barusan diganti, ini diperlukan lagi. Ini namanya tracing. Barusan diganti, ternyata diambil lagi. Artinya apa? Artinya, kalau seperti ini, kita harus baca lagi
memori atau RAM. Begitu baca RAM, kecepatan komputer drop atau turun. Ya, bikin lambat. Nah, sekarang kalau masuk A, mana yang diganti? Dengan adanya tanda yang kita buat tadi ya, coretan, maka kita dengan mudah melihat di sini, oh sekarang yang paling depan adalah B. Jadi B-nya ini kita coret. Nah, perlu dilihat apakah ada B lain sebelum A. Nah, kita lihat ternyata ada B lain di sini. Maka ini juga dicoret. Karena ini adalah B yang sama. Ya. Oke. Kemudian masuk lagi data F. Nah, ini cache miss lagi ya. Data baru. Belum ada di cache. Maka dari yang diganti mana? Nah, sekarang dengan mudah kita lihat paling depan adalah D. D dicoret, di sini juga ada D, ini juga dicoret. Kemudian sampai di sini ya, F ini cache hit sudah ada di cache memory, kemudian C cache hit ini sudah ada. Kemudian D, nah ini D yang tadi sudah diganti, sekarang dibaca lagi. Mana yang diganti? Nah, sekarang kelihatan yang paling depan C ya. Ini C dicoret, ini C dicoret. Kemudian ini, C ini juga dicoret. Yang barusan tadi dibaca, sekarang ditimpa. Kita bisa cek apakah sampai D ini ada 4 data berbeda sesuai jumlah baris. Ya. Ini ya, D 1, kemudian F 2, A ini 3, E 4. Nah, masih betul ya. Jadi harus dicek. Kalau tidak 4, berarti ada yang salah di situ. Ya, jadi ini kita hapus. Sini kita cek. Harusnya ada 4 data berbeda karena barisnya hanya 4. Ya. Jadi, ketika dimasuk, ini jadinya adalah yang berbeda itu D, kemudian F ya, yang kedua, yang ketiga itu A, kemudian yang keempat E. Ketika masuk X, nah ini data baru lagi, maka dengan mudah kita lihat paling depan itu E-nya dihapus. Kemudian masuk A, ini cache hit, tidak ada perubahan karena A sudah ada. Masuk B, nah ini cache miss lagi. Mana yang diganti? Nah ini yang A paling depan ya. A ini juga hilang. Kemudian E, ini baru lagi, belum ada di cache. Jadi ganti adalah F. Nah, F-nya ini dua-duanya hilang ya. Sehingga yang ada di cache adalah E, B, X, dan D. Kemudian D dibaca, sudah ada. Ini H, cache miss, ini baru, belum ada di cache. Dan diganti mana? Ya, dengan adanya tanda ini kita bisa tahu yang depan adalah D. Kemudian A, ini baru lagi ya, belum ada di cache memory. A ini akan menggantikan X ya, X-nya ini coret. Kemudian B sudah ada, B lagi sudah ada, E sudah ada. Jadi sebelum Z ini ada 4 data berbeda adalah yang pertama itu E, yang kedua itu B, yang ketiga itu A, yang keempat adalah H. Ya. Jadi ini 4 data berbeda. E yang di sini gimana? Ini sudah ya. E yang sini sudah kita tulis di awal tuh. Jadi sejauh ini masih betul. B ini gimana? Ya kita udah tulis di awal ya. Jadi bukan data yang berbeda. Jadi dengan adanya coretan ini kita bisa tahu Z ini akan menggantikan apa? Ya di sini paling depan adalah B, maka B ini yang akan digantikan. Ya, jadi jawabannya di sini adalah B yang diganti. Oke, jadi ketika urutan pengaksesan data sudah panjang, ternyata untuk menjawab atau menentukan data mana yang diganti itu tidak sesederhana metode atau algoritma LRU. Jadi untuk FIFO ini kita perlu memberikan tanda atau coret-coret sehingga mengetahui mana data yang sudah tidak ada di cache, mana yang masih ada.
Oke, silahkan ditulis di kolom komentar jika ada pertanyaan yang mau ditanyakan.